Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel saya. Seperti biasa, gimana kabar teman-teman semua? Semoga tetap diberi kesehatan, kesejahteraan dan rezeki berlimpah ya. Doa teman-teman kita yang muslim juga semoga lancar ya puasanya sampai nanti di hari lebarannya. Oke, untuk konten kali ini masih mahal ya untuk bulan Februari 2006. Tapi nanti mungkin nanti akan saya tampilkan juga nanti beberapa review dari isi komik yang saya beli ya. Oke, yang pertama dari Alex dulu. Pertama ada ini One Piece yang cetak ulang yang volume 35 ya. Untuk cover depannya, spine-nya dan belakangnya. Harganya 45.000 ya. Kayaknya komik sekarang yang paling murah sekarang harga ini sih 45.000. 40.000 ada, cuman udah jarang ya. Oke, berikutnya ini ada Conan yang premium yang volume 21 dan volume 25 ya. Nah, ini saya udah jauh ketinggalan, terakhir dia volume 29 ya, malah 30 di bulan Maret nanti. Ini juga kemarin saya belinya nggak urut, harusnya kan 21 22. Dan kemarin volume 22 sampai 24-nya udah habis. Akhirnya saya dapat yang volume 25. Mudah-mudahan nggak goib lah ya, mudah-mudahan nanti dicetak ulang lagi sama Alex ya, atau mungkin di toko lain mungkin masih ada, di toko ulangan saya kemarin yang udah nggak ada. Ini dia untuk covernya, spine seperti ini dan belakang seperti ini. Harganya 65.000. Ini komik bind up yang termurah sekarang di Indonesia ya. Dibilang murah sih nggak juga, cuman dibandingkan yang lain ini paling murah ya. Cuman minusnya itu ya cetakannya masih yang cetakan kecil dan nggak ada haluan warna dan nggak ada kayak sampul seperti biasanya ya. Dia cuman untuk in-one aja dan pakai kertas buku paper aja seperti itu kelebihannya ya. Oke, berikutnya ya Desain Danger yang volume 11 dan volume 12 ya. Ini udah mau tamat, terakhir nanti di Jepang udah tamat di volume 14, jadi di Indonesia sisa 2 volume lagi ya. Ini salah satu komik petualangan favorit saya ini ya. Cover depannya seperti ini, sampingnya seperti ini, dan belakangnya seperti ini ya. Harganya 45.000. Cuman yang volume 12 dia lebih mahal, 50.000, nggak tahu mungkin karena kenaikan harga kertas. Karena yang volume 12 ini kan terbitnya di bulan ini ya, di tahun ini ya, 2006 ya. Tebalnya juga agak beda, atau mungkin itu yang bikin mahal, nggak tahu juga. Jadi yang bikin saya seneng komik ini satu ceritanya ya, terus satu lagi gambarnya. Gambarnya cukup bagus seperti ini, teman-teman bisa lihat. Cukup detail ya gambarnya. Jadi dari cerita bagus, dari gambarnya juga ini komiknya cukup bagus. Dari latar belakang juga bagus ya di gambarnya, cukup detail ya. Oke, berikutnya dari level ya, pertama ada ini dia Scene of Anxiety Plus yang volume 1 ya, dari si Masaki Nakayama di covernya. Ini belakangnya dan ini belakangnya. Harganya 78.000 ya. Ini isi 2-in-1 ya, makanya agak tebal ya. Jadi sebenarnya aslinya ini 4 volume, cuman dicetak bind up jadi dia 2 volume aja. Ini volume satunya, nanti kan di sini kan tuliskan volume 1 dan dari volume 2 ya. Untuk gambaran seperti ini, gambarnya sebenarnya bagus. Ini ada bonusnya ya, bonusnya nih pembatas buku. Dia kumpulan cerita pendek, cuman cerita pendeknya agak aneh. Jadi teman-teman yang ini komik horor yang nggak untuk semua orang ya. Cuman saya sih suka-suka aja. Karena saya pecinta komik horor ya, suka komik horor. Oke, berikutnya
semua 100 yang volume 10. Ini covernya ya, samping seperti ini dan belakang seperti ini. Harganya di harga 50.000. Ini di Indonesia udah jauh ketinggalan karena di Jepang dia udah volume 21 ya. Jadi kita udah cukup jauh ketinggalan di Indonesia. Tapi saya berharap sih tetap lancar ya, karena ini sebenarnya udah lama nih yang volume 10 nya. Jadi volume 11 nggak tahu kapan, cuman mudah-mudahan bisa lancar diterbitin sama Alex ya. Untuk gambarnya seperti ini, preview dalamnya. Ceritanya sih cukup seru ya, tentang hidup di zaman apocalypse itu ya, zaman zombie break ya, zombie outbreak maksud saya. Oke, berikutnya The Tale of Dororo Eni Hakimaru yang volume 6 ya. Ini juga lancar diterbitin sama Alex, kurang 4 volume lagi menuju tamat, di tamat nanti di volume 10 ini ya. Jadi mudah-mudahan bisa paling enggak pertengahan tahun depan lah selesai ya. Ini untuk cover depannya ya. Untuk samping seperti ini standar, belakang seperti ini. Harganya di harga 45.000, cukup terjangkau untuk komik level ya. Gambarnya seperti ini ya, ciri khas gambar-gambar dulu. Jadi muka-mukanya agak lancip itu, muka-muka karakternya. Yang saya suka cerita ini satu, mungkin karena emang dari Osamu Tezuka ya. Terus yang kedua juga ini ceritanya zaman feodal Jepang ya, zaman samurai, makanya saya suka. Saya entah kenapa saya suka komik bertema samurai seperti ini. Walaupun dia ada dibumbui supernatural gitu ya. Oke, berikutnya Jotin Cross yang volume 2. Untuk penampilan seperti ini, cover depannya, sampingnya dan belakangnya. Harganya dia di harga 75.000 ya. Ini kemarin kita beli ada bonusnya ini, kayak photocard gitu ya. Terakhir volume 2 ini ya, mudah-mudahan nanti lancar per 3 bulan sama diterbit sama level ya. Gambarnya seperti ini. Gambarnya sih kalau teman-teman udah pernah baca Tokyo Ghoul ini udah jauh lebih meningkat dari yang Tokyo Ghoul dulu, dari perkara yang sama ya. Jadi gambarnya udah lebih jelas dia, lebih bagus lah kita bilang, lebih detail ya. Oke, kemudian dari penerbit MNC yang pertama ada My Hero Academia yang volume 32 ya. Ini cover depannya, sampingnya dan belakangnya ya. Harganya sorry agak buram ya. Harganya 50.000 ya. Ini cukup mahal. Volume 33 setahu saya udah terbit di bulan Maret, cuman kalau teman-teman beli di akhir bulan Februari ini harusnya udah ada di marketplace ya, di minggu terakhir. Gambar seperti ini ya. Tamat nanti di volume 42 ya, jadi sekitar 10 volume lagi menuju tamat. Mungkin 2 tahun lagi nih bakso saya di Indonesia ini, kalau dia terbitnya per 3 bulan ya. Saya suka dari sini juga gambarnya ini ya, cukup detail ini. Cuman ya itu banyak balon katanya. Jadi teman-teman yang mungkin nggak suka komik yang banyak balon kata, mungkin ini nggak cocok ya, karena ini cukup banyak nih balon kalimatnya di komik ini, di panel-panelnya. Selanjutnya Kaiju Number X yang volume 13 ya. Ini salah satu komik dari MC paling mahal sekarang ya. Harganya di 60.000 ya, jadi cukup mahal. Maksud saya mahal ini dibandingkan sama ukurannya. Ini ukurannya kecil, seperti komik
My Hero Academia tadi atau One Piece yang cetak ulang itu ya. Ini cukup mahal ya. Kalau bonusnya paling cuman ya aja, cuman halaman warna 2 lembar 4 halaman ini. Itu kenapa ini cukup mahal ya? Apa mungkin dari lisensinya ya? Gambar seperti ini ya. Ini sudah mau tamat ya. Tamatnya nanti di volume 16, jadi sekitar 16 kalau salah ya, sekitar 4 volume lagi ya. Jadi belum bisa tamat. Kalau bisa sih tahun ini ya, dibikin sama MSI tamat ya. Oke, lanjut. HQ cetak ulang yang volume 8. Dia covernya, sampingnya, spine-nya, dan belakangnya. Harganya 45.000 ya. Gambar seperti ini. Ini teman-teman lihat, ini yang sudah diperbaiki dibanding volume 1 2 dulu ya. Kalau yang volume 1 2 kemarin dia kepotong ininya, marginnya. Ini udah diperbaiki, jadi gambarnya seperti diperkecil gitu, jadi biar bisa muat, jadi nggak kepotong lagi. Mudah-mudahan bisa lancar per bulan ditebit sama MNC biar bisa ngejar sampai volume 45 ya. Ini teman di volume 45, jadi ya cukup panjang. Jangan per 3 bulan lah kalau bisa, 2 bulan nggak apa-apa lah, asal jangan per 3 bulan ya, biar bisa ngejar ya. Oke, terakhir dari MNC yang Akasa ya, Brutal yang volume 5 ya, dari Gekoga. Ini covernya, spine seperti ini dan belakangnya seperti ini. Ini harganya 55.000 untuk 21 plus, jadi khusus dewasa. Gambarnya seperti ini, hardnya. Saya suka ceritanya. Jadi teman-teman kalau yang mau koleksi ini sebenarnya enak aja karena dia nggak bersambung per volumenya. Ini setiap volume dia terdiri dari 2 cerita yang nggak nyambung. Jadi teman-teman nggak harus baca dari volume 1 untuk baca ini. Konflik-konfliknya aneh-aneh, seru-seru, makanya saya suka. Terus isinya orang psikopat semua, jadi enak bacanya. Ada bonusnya ini sih, pembatas buku. Cuman ada yang bilang kemarin sistem karakter, cuman saya bilang ini sih pembatas buku sih ini. Bentuknya aja yang nggak peta gitu, nggak persegi panjang. Oke, lanjut dari PGI. Yang pertama ada ini, Gashi Akuta yang volume 9 ya. Ini covernya, spine-nya, dan belakangnya ya. Harganya sama semua 45.000 kalau dari PGI ini. Dan tiap volume dia dari PGI ada covernya seperti ini. Kalau Gashi Akuta seperti ini cover dalamnya, cukup bagus ya. Cover depannya ini, cover belakang seperti ini. Cover belakangnya biasanya karakter chibi atau karakter masih anak-anak dari karakter yang di depan ini. Nah, dalam seperti ini, gambarnya bagus ini. Saya suka gambarnya. Gambarnya tegas gitu, garis-garisnya tebal hitam gitu ya. Jadi kayak gambar-gambar pinggirnya kayak gambar krayon, gambar krayon gitu, pinggir-pinggirnya, garis-garisnya. Oke, lanjut. Whitworth yang volume 3 ya. Ini covernya ya. Sampingnya ini dan belakangnya seperti ini. Kalau harga tadi saya bilang sama semua kalau komik dari PG ini ya. Covernya seperti ini. Dalam halaman dalamnya. Cover dalamnya ya. Gambarnya seperti ini. Ini saya suka ceritanya sih ini. Komedinya pas, kocak semua karakternya. Tiap volume ada karakter baru dan karakter barunya itu kocak semua, nggak jelas.
jadi bacanya banyak ketawanya ini. Oke, berikutnya Jikoku Raku yang volume 4 ya. Ini covernya ya. Sampingnya seperti ini, belakang seperti ini. Dalamnya cover dalam seperti ini. Yang Jikoku Raku. Ada komik panel komik gitu di belakangnya ya. Dan untuk gambar ini juga bagus gambarnya. Ada bonus setiap volumenya. Ini dia bonusnya. Pembatas buku dari karakter yang di cover depan ini biasanya, jadi beda-beda dia. Gambarnya bagus ini komik ini. Ini juga saya suka satu dari tema juga ya. Ini kan tema saya bilang tema-tema samurai, tema-tema ninja ya, termasuk tema yang saya suka. Terakhir dari MNC ya, dari PGI ya, Windbreaker yang volume 19 ya. Ini cover depannya gambar semua anak kelas 1-nya ya di SMA Urinnya. Belakangnya seperti ini. Sampulnya cover dalamnya dia sama seperti cover depan ya, jadi nggak ada bedanya. Gambarnya seperti ini. Ini sudah mengejar yang di Jepangnya ya. Di Jepang volume 24, jadi Indonesia udah ngejar 5 volume lagi. Kayaknya tahun ini udah bisa terkejar nanti yang versi Jepangnya. Gambarnya sih bagus juga ini. Ceritanya pun seru, bekal-bekalnya semua. Klip-klip seperti Tokyo Revenger atau Crow Zero ya. Oke. Terus satu dari penerbit lokal yang kemarin udah saya review dari Rotase Books, ini dia yang Okinawa. Ini saya udah review, teman-teman bisa lihat, bisa nonton di reviewnya. Ini salah satu favorit saya juga, ini ceritanya bagus tentang sejarah Jepang gitu ya, Jepang perang. Kalau teman-teman juga seperti saya bilang mau beli, bisa pesan di IG atau WA nya dari Rotase Books ini. Oke, terakhir dari komik import dari saya beli satu volume, satu judul 2 volume dari Viz Media. Ini dan dada yang volume 15 dan volume 16 ya. Terakhir sih volume 17 cuma saya belum beli ya, yang versi bisnya ya. Di Jepang udah belasan. Indonesia setahu saya udah volume 11 ya. Jadi Indonesia kayaknya udah bisa ngejar yang ini versi importnya nanti, versi Viznya ya. Ini kemarin saya beli dari pas kemarin ada dapat poin di Peri Plus ya, maka saya beli langsung 2 volume ini. Oke teman-teman, mungkin sekian aja untuk video mengalu kali ini. Seperti biasa, kalau saya ada salah penyampaian saya minta maaf ya, dan semoga juga dari tadi bawah dulu yang saya tunjukin bisa jadi rekomendasi ke teman-teman untuk teman beli komik ya. Oke, akhir kata, semoga kita tetap diberi kesehatan, kesejahteraan, dan rezeki berlimpah ya. Oke, terima kasih.